Kitabul I'tikaf. Ya, pembahasan tentang i'tikaf. Saudara, i'tikaf itu secara bahasa lugatan al-lubsu. Al-lubsu wa mulazamatus syai'. Lubsu artinya diam. Wa mulazamatus syai' atau memulazamahkan terhadap sesuatu, membiasakan terhadap sesuatu. Itu namanya i'tikaf. Ya, menempel kepada sesuatu, mengarah kepada sesuatu, atau diam. Jadi secara bahasa i'tikaf ini diam, al-lubsu. Patul i'tikaf aja. Lagi i'tikaf ini. Lugotan. Bang Isan i'tikaf aja. Lagi pengen i'tikaf. Lugotan. Ya, diam. Nah, istilahan al-lubsu fil masjidi min syakhsin makhsusin fi makanin makhsusin biniyatin makhsusatin. Al-lubsu fil masjidi li syakhsin makhsusin fi makanin makhsusin biniyatin makhsusatin. Jelas semua ya? Jelas benar, Ustaz. Jelas benar, kagak tahu. Al-lubsu fil masjidi, diam di dalam masjid. Li syakhsin makhsusin, untuk orang yang tertentu. Berarti diam di masjid ini berlaku untuk orang tertentu. Orang yang bagaimana? Yang suci dari hadas kecil dan dari junub dan hadas besar. Ini. Dan harus, ya nanti dibahas ke depannya. Ada di depannya. Biniyatin fi makanin makhsusin, pada tempat yang khusus. Fi makanin makhsusin, pada tempat yang khusus. Kenapa? I'tikaf nggak bisa sembarangan tempat. Tempatnya khusus. Di mana? Di masjid. Boleh masjid jami' atau masjid ghairu jami', atau di musolah buat wanita. Mana itu musolah? Musolah adalah ruangan yang sengaja dipakai oleh para wanita untuk sholat di rumahnya. Jadi i'tikaf terbaik wanita itu di musolahnya. Ya, al-lubsu fil masjidi li syakhsin makhsusin fi makanin biniyatin makhsusatin, dengan niat yang tertentu. Ya, jadi diam i'tikaf itu adalah berdiam diri di masjid untuk orang yang tertentu pada tempat yang tertentu dengan niat yang tertentu. Itu namanya i'tikaf. I'tikaf hukumnya ada 5, saudara. Wajib, sunnah, makruh, haram. Haramnya terbagi 2. Ada haram tapi sah, ada haram tidak sah. I'tikaf yang wajib. I'tikaf apa ini? I'tikaf al-mandur, i'tikaful mandur, i'tikaf yang dinazarkan. Orang kalau nazar i'tikaf wajib dia menjalankannya. Pertama. Yang kedua sunnah. Nah ini hukum asalnya i'tikaf sunnah. I'tikaf sunnah itu hukum asalnya i'tikaf yaitu sunnah. Yang ketiga makruh. Siapa ini yang makruh? Makruh itu adalah i'tikafnya wanita yang dapat izin dari suaminya dan bebas dari fitnah. Makruh hukumnya. Dapat izin dari suaminya, bebas dari fitnah, makruh hukumnya i'tikaf buat wanita. Dapat izin, bebas dari fitnah, selamat dari fitnah, tetap makruh hukumnya buat wanita. I'tikaf di mana? Di masjid. Nah ini perlu diketahui nih buat ya
Mereka yang sering sekali melakukan i'tikaf di masjid itu ya. Walaupun dapat izin suami ya dan bebas dari fitnah, tidak akan menimbulkan fitnah, tetap makruh hukumnya. Yang keempat, hukumnya haram. Haram dibagi dua. Haram tapi sah, haram tapi enggak sah. Haram tapi sah, yaitu i'tikafnya wanita yang mana dia tidak dapat izin dari suaminya, ya, tidak dapat izin dari suaminya, dan aman dari fitnah. Sah itu. Aneh ya, haram tapi sah ya. Haram tapi, kalau haram tapi nggak sah, sebaliknya. Wanita yang tidak dapat izin suaminya, tidak dapat menimbulkan fitnah, ini haram dan tidak sah. Ada tambahan, wanita yang tidak dapat izin suaminya menimbulkan fitnah, head lagi. Tambahin. Haram jadinya. Nah ini, jadi wanita yang tidak dapat izin suaminya, i'tikafnya sah, tapi haram, kan nggak diizinin. Atau dapat izin suaminya tapi menimbulkan fitnah, haram walaupun sah. Ini disampaikan supaya, ini bicara hukum ya, supaya jelas hukumnya itu. Kalau di madhab kita, di madhab Syafi'i, i'tikaf ini tidak mesti orang dalam menjalankan puasa. Apapun kondisinya, i'tikaf dibolehkan, meskipun tidak bulan puasa. Yang mensyaratkan i'tikaf itu harus bulan puasa adalah madhab Maliki. Dalam kitab Fiqhul Islam wa Adillatuhu, Syekh Wahbah Az-Zuhaili mengatakan bahwa Imam Malik mensyaratkan i'tikaf itu harus dilakukan oleh orang yang puasa. Jadi kalau nggak puasa, nggak i'tikaf. Iya, Imam Malik. Kalau di mazhab kita nggak disyaratkan. Ya. Nah ini di bawahnya disebutkan. Huwa, i'tikaf itu sunnatun muakkadatun, sunnah muakkadah, sangat dianjurkan sekali. Wa syurutuhu, dan syaratnya i'tikaf sab'atun, ada 7. Pertama, al-Islam, beragama Islam. Bolehkah orang non-Islam masuk ke dalam masjid? Boleh tidak? Boleh tidak? Bagaimana dengan ayat innamal musyrikuna najasun? Innamal musyrikuna najasun wala yuqribul masjidal haram. Innamal musyrikuna, innama, lafad innama itu menunjukkan pembatasan. Innamal a'malu binniyat, hanya dengan niatlah amal itu akan diperhitungkan, betul? Innamal musyrikuna, hanyalah orang-orang yang musyrik. Najasun, najis. Apanya yang najis? Akidahnya. Ya, akidahnya. Berarti zahirnya tidak najis. Ya. Kalau orang musyrik saja najis akidahnya, bagaimana dengan orang kafir? Oleh karena itu, la yuqribul masjidil haram, mereka tidak boleh mendekati masjidil haram. Makanya ini jelas ketentuan dari Allah. Orang musyrik tidak boleh dekat-dekat ke masjidil haram. Jangankan orang musyrik, jangankan orang kafir, musyrik saja nggak boleh dekat-dekat masjidil haram. Ya, apalagi orang kafir. Jangankan orang kafir, orang musyrik saja dekat-dekat masjidil haram nggak boleh. Jangankan masuk, dekat-dekat aja nggak boleh. Itu ketentuan Allah loh. Tapi lihat fakta sekarang. Hah? Berapa hotel milik orang-orang kafir yang berdiri tegak di sana? Hah? Sekarang beberapa sektor sudah masuk
ajaran barat ke sana. Kafir, lalu lalang bebas ke sana. Wal iyadzubillah. Ya. Dan ini karena depannya innama tadi berarti berlaku hanya pada Masjidil Haram. Masjidil Haram ini maksud adalah Mekah, Madinah, Masjidil Aqsa. Maka orang kafir Israel haram masuk Masjidil Aqsa. Ya. Tak boleh. Haram. Karena Al-Aqsa adalah tanah haram. Tak boleh. Nah, berarti selain 3 masjid ini, bolehkah orang musyrik, orang kafir masuk? Boleh tidak? Nah, karena di depannya ada lafaz innama yang menunjukkan maudi'un lil hasri, pembatasan, maka selain Masjidil Haram mereka boleh, tapi ada syaratnya. Perhatikan baik-baik. Apa syaratnya? Mendapatkan izin dari umat Islam. Mau masuk masjid, izin dulu. Kata umat Islam, nggak boleh. Haram berarti nggak boleh masuk. Ya, iya dong. Nggak boleh. Iya. Umat Islam melihat ini dia masuk masjid karena ingin diskusi tentang Islam. Oh, boleh. Masuk. Syaratnya itu, dapat izin. Jangan coba-coba nyelonong sendiri masuk masjid tanpa izin umat Islam. Kalau tidak ada izin umat Islam, jangan disalahkan terjadi hal yang tidak mereka inginkan. Tetap ya, walaupun boleh, syaratnya harus dapat izin. Nggak bisa masuk sendiri dalam masjid. Minimal ke DKM lah. DKM pun harus dapat persetujuan jamaah. Karena ini umat Islam bicaranya. Ya, bicaranya umat Islam, berarti seluruh jamaah masjid itu harus mengizinkan. Nah, itu sedikit ke sana ya. Jadi iktikaf ini harus arang Islam. Wal aqlu, akalnya sehat. Akalnya sehat. Bukan cuman balik doang, akalnya kudu sehat. Ngapain tua-tua nggak sehat akalnya? Ya. Wan niqa'u, dan suci anil haid, dari haid, wan nifasi, dan nifas, suci dari haid dan nifas. Wa alla yakuna junuban. Awas, jangan keberadaan mu'takif, orang yang iktikaf itu junub. Awas, orang junub tak boleh iktikaf. Ya. Orang junub tak boleh iktikaf. Lah, kalau junub aja nggak boleh, apalagi yang haid dan nifas. Ya, karena haid dan nifas lebih besar hadasnya ketimbang junub. Wa ayyal basa fauqa qadri tuma'ninatis shalah. Berikutnya, wa ayyal basa, hendaklah diam, yalbasa, diam, fauqa qadri tuma'ninatis shalah, di atas kadar tuma'ninah salat. Ya, diam di masjidnya melebihi sedikit dari kadar tuma'ninah salat. Tuma'ninah salat itu sekadar ucapan subhanallah, subhanallah 3 detik. Subhanallah 3 detik. Berarti lebih dari 3 detik. Itu baru dianggap diam. Walaupun mondar-mandir. Agak duduk nih di masjid, mondar-mandir doang. Yang penting keberadaannya di masjid, walaupun mondar-mandir, melebihi tuma'ninah salat iktikafnya. Kalau diniatkan. Nama itu mondar-mandir ya, iktikaf lillahi ta'ala. Walaupun dia nggak duduk mondar-mandir di masjid, kalau dia niat iktikaf dan melebihi kadar tuma'ninah salat, sah iktikafnya. Gitu ya. Wa ayyakuna fil masjid. Perhatikan baik-baik. Dan haruslah iktikaf itu di dalam masjid. Wal jami'u, dan masjid jami' aula, itu lebih utama. Perhatikan baik-baik. Di sini ada istilah al-masjid wal jami'. Berarti ada 2 istilah kan? Pasti ada masjid jami', ada masjid ghairu jami'. Masjid jami' adalah masjid yang ada imam rawatib dan muadzinnya, plus digunakan untuk sholat Jumat. Itu namanya masjid jami'. Masjid ghairu jami' ada imamnya, ada muadzinnya, tapi tidak dipakai Jumatan. Di kita disebutnya apa itu? Musola. Berarti musola itu masjid bukan? Masjid bukan? Masjid.
Kenapa? Karena musola itu ada imamnya nggak? Ada muadzinnya? Pakai berjamaah nggak? Berarti musola itu masjid. Berarti iktikaf di musola, dalam tanda kutip musola yang berlaku di kita itu, yang nama sebenarnya adalah masjid ghairu jami, sah iktikaf di musola. Ya, sah iktikaf di musola. Ini kalimatnya. Wa ayyakuna fil masjid wal jami'u aula. Berarti iktikaf itu boleh di masjid. Maksudnya masjid ghairu jami, tapi masjid yang jami itu lebih utama digunakan untuk iktikaf. Jelas ini ya. Nah, lalu kalau musolah itu yang mana? Nah, saya katakan tadi di awal. Kalau musolah yang dimaksud dalam ilmu fikih adalah sebuah ruangan di rumah kita yang kita pakai untuk sholat. Itu musolah namanya. Kalau disebut musolah, di musolah kita di rumah, azan nggak? Azan nggak? Ada DKM-nya? Nah, iya, kalau imam ya wajar, namanya keluarga kan, tapi kan nggak ada yang azan. Hah? Oh, nggak ada bini ya? Iya. Maksudnya tidak digunakan berjamaah secara umum. Itu musolah namanya. Nah, itulah musolah yang sebenarnya. Jadi kalau ada ruangan di rumah kita yang dipakai khusus untuk sholat kita, tahajud kita dan sebagainya, itu musolah. Nah, wanita afdolnya di situ iktikafnya, di rumahnya. Seafdol iktikafnya wanita di rumahnya. Makin tertutup, terjaga dari pandangan laki-laki, makin afdol iktikafnya. Makanya nanti kita beritahu istri-istri kita, ya, selama 10 hari terakhir ini, ya, suruh mereka iktikaf di musolah mereka. Niat aja. Sama, bahkan lebih afdol seperti itu daripada ke masjid, ya, tidak bisa menjaga dari fitnah, apalagi kondisi corona begini. Ya, nah ini tuh, ini yang kadang salah kaprah. Kadang para wanita mencari keutamaan, ya, datang ke masjid iktikaf walaupun dengan mahramnya. Ingat tadi hukumnya apa? Wanita yang dapat izin dan selamat dari fitnah tetap makruh. Apalagi wanita, maaf, yang memiliki paras yang cantik. Ini sangat makruh sekali. Iya, yang wajahnya makin cantik itu makin makruh gitu. Saya bilang istri saya enak emang makruh. Kenapa? Potensinya lebih besar memalingkan niat seorang mu'takif. Dari rumah sih iktikaf, nyampe di masjid, ini disebut dengan yang disebut maksiat pisafar. Maksiat pisafar. Lihat dari rumah sih bener, nyampe sononya berubah. Nah ini saudara ya. Nah itu, jadi bedain. Bedain. Wa ayyan wiyal i'tikafa, dan hendaklah dia niat i'tikaf. Ini syarat yang terakhir, harus niat i'tikaf. Niat i'tikaf yang standar sekali, nawaitul i'tikafa sunnatan lillahi ta'ala. Itu yang paling standar. Ya, nawaitul. Kalau mau lebih ditahqiq lagi, lebih takhsis lagi, nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid lillahi ta'ala, sunnatan lillahi ta'ala. Lebih taksis lagi, di masjid ini, gitu ya. Fi hadzal masjid. Nah, tadi kan ternyata ada juga iktikaf yang wajib kan? Yang diapain di iktikafnya? Dinazarkan. Saya tanya, di bulan Ramadan ini amaliyah wajib itu dilipat gandakan sampai berapa? Berapa? 70 kali lipat. Yang sunnah nilainya wajib. Yang wajib nilainya 70 kali lipat. Nah, sekarang bisa tidak iktikaf yang sunnah kita buat jadi wajib? Diapakan? Dinazarkan. Jadi biasakan sekecil apapun kesempatan hadir di masjid, apakah itu berjamaah, ya 5 waktu, taraweh, witir, atau mendengarkan kajian, jangan lupa niat iktikaf, apalagi asyrul awakhir seperti ini.
Kalaupun kita nggak bisa seperti orang-orang 10 hari di masjid, nggak kemana-mana. Nah, buat kita yang nggak bisa kayak begitu, jangan sia-siakan kesempatan berada di masjid walaupun sebentar untuk i'tikaf. Supaya apa? Mendapatkan keutamaan i'tikaf. Gitu ya, berjamaah i'tikaf. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid sunnatullahi ta'ala. Nah, kalau ingin ditingkatkan kepada yang wajib, nadarkan. Nawaitul i'tikafal manzura fi hadzal masjid ma dumtu fihi, tambahin. Ya, fardhu lillahi ta'ala. Ya, lillahi ta'ala, fardhunya nanti. Lillahi ta'ala. Saya niat i'tikaf yang dinadarkan di masjid ini selama saya berada di dalamnya. Ingat, pakai qarinah itu. Nah, madumtu. Kenapa? Jadi selama berada di masjid ini saya i'tikaf. Kalau sudah keluar, nah takutnya begini, dikira nadar kita, orang nadar itu kan gini. Misalkan saya nadar i'tikaf seharian, itu harus sehari full. Kapan mulainya? Sebelum subuh, keluarnya setelah maghrib. Kan sehari ngomongnya. Nah, saya niat sehari. Bahkan kalau di madhab Maliki mas sehari itu 24 jam. Jadi masuknya maghrib, pulangnya terus maghrib lagi. Paham nggak? 24. Nah, kalau di madhab kita Syafi'i, kalau ada orang nadar saya niat i'tikaf 2 hari, maka 2 hari yang dimaksud adalah siangnya doang. Berangkat masuk masjid sebelum subuh, pulangnya maghrib. Di mazhab kita itu 2 hari berarti 2 siang. Beda kalau bilangnya tuh seminggu. Saya niat i'tikaf seminggu. Nah, kalau bilangnya seminggu berarti 7 hari siang dan malamnya. Tapi kalau bilangnya saya niat i'tikaf 7 hari. Nah, kalau 7 hari berarti 7 siang. Awas, hati-hati. Saya nazar i'tikaf, contoh ya. Saya nazar i'tikaf seminggu. Nah, berarti itu 7 hari berikut malamnya. Karena bilangnya minggu. Saya niat i'tikaf 7 hari. Nah, kalau 7 hari berarti 7 siang doang, malamnya enggak. Saya niat i'tikaf sebulan. Nah, berarti 30 hari 30 malam. Saya niat i'tikaf 30 hari. Nah, berarti 30 siang doang. Kapan mulainya? Dari sebelum subuh sampai maghrib. Berarti ba'da maghrib ke atas boleh pulang. Tuh, itu maksudnya. Bahaya. Jadi kenapa? Nazar itu jangan, hati-hati, harus ditaksis ya. Nazar itu jangan salah ucap. Makanya kalau kita nadartul i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Saya nazar i'tikaf di masjid ini selama saya berada di dalamnya. Berarti i'tikaf kita batasannya adalah selama berada di dalam masjid. Berarti kalau kita udah keluar, sudah selesai nazar i'tikaf kita. Paham maksudnya ya? Nah, tulis tuh ya, nazartul i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Nah, karena sudah nazar maka harus ditunaikan. Nadar hukumnya wajib. Karena sudah nadar i'tikaf di masjid ini, maka wajib dia menunaikannya. Maka lafadkanlah talaffuz sunnah dalam hati wajib. Niatkanlah i'tikaf yang dimadurkan, nawaitul i'tikafal manzura fi hadzal masjidi ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Fardhon lillahi ta'ala. Pakai fardhu. Fardhon lillahi ta'ala. Saya niat i'tikaf yang dinadarkan di masjid ini selama saya berada di dalamnya, fardu karena Allah. Kenapa fardu? Nadar. Nah, udah beda sekarang. Jadi fardu kenapa? Nadar. Nawaitul i'tikafal manzura fi hadzal masjidi ma dumtu fihi fardhan lillahi ta'ala. Saya niat i'tikaf yang dinadarkan di masjid ini selama saya berada di dalamnya, fardu karena Allah Ta'ala. Wajib itu. Nah, kalau sudah seperti itu, naiklah kualitas i'tikaf kita dari sunnah menjadi wajib. Ini hamba yang cerdas begitu. Jadi membuat dia mengupgrade hukumnya yang harusnya hanya dapat pahala wajib, namun dia dapat pahala 70 kali lipat wajib. Nadarnya itu sebelum datang gitu ya? Nadarnya kapan? Nadarnya boleh di depan pintu masjid. Iya. Atau sudah dalam masjid pun tak masalah.
Iya. Dulu kita langsung niatnya dari Iya. Karena sudah di dalam masjidnya, langsung kita niat. Walaupun sudah dalam masjid ya. Kan saya nazar iktikaf di masjid ini kan. Nah, walaupun sudah masuk nih, itu nggak masalah. Nggak mesti dari sebelum masuk masjid. Makanya kalimat madum itu penting. Jadi korinahnya ntar. Itu yang madum tu fihi, selama saya berada di dalamnya. Ya, apalagi kalau fatul mengkhususkan saya niat iktikaf 3 hari. Nah, diterima. sampai kabul hajat saya, sampai kabul sama mertua misalnya, ya. Saya lihat iktikaf di rumah jadi DKM. hadir. Iktikaf di masjid jadi DKM. Nah ini penting. Di depan dibahas ini. Watajibu. Nah, itu jelas masalah niat ya. Cukup ya. Watajibu niyatul fardhiyati in nadharahu. Nah, dan wajib niat fardu in nadharahu. Tuh, apabila dia menazarkannya. Baru kita bahas tadi ya. Dan wajib niat fardu jikalau menazarkannya. Tadi fardhol lillahi ta'ala, nawaitul i'tikafal manzura fi hadzal masjid madumtu fihi fardhol lillahi ta'ala. Wa yujaddidun niyyata bil khuruji in lam yanwir ruju'a. Wa yujaddidun niyyata, dan senantiasa memperbaharui niat bil khuruji, dengan sebab keluar dari masjid, in lam yanwir ruju'a, jikalau tidak niat kembali lagi ke masjid. Jadi batal iktikaf seseorang ya ketika ia keluar dari masjid tanpa ada keinginan untuk balik lagi ke masjid itu. Nggak ada hajat maksudnya. Berarti kalau keluar dari masjid ada kebutuhan dan ada keinginan buat balik lagi, nggak perlu memperbaiki niatnya. Contohnya apa? Keluar ke kamar mandi, ya, keluar mau beli minum misalkan. Ya, kalau niat baik lagi berarti nggak perlu memperbaiki niat iktikafnya. Jelas ini ya. Wa in qaddarahu bi muddatin fayujaddiduha in kharaja li ghairi qada'il hajat. Nah, wa in qaddarahu, maka jikalau ia menetapkan iktikaf bi muddatin, dengan waktu yang tertentu, dengan satu waktu yang tertentu, fayujaddiduha, maka dia senantiasa memperbaharui niatnya, in kharaja, jikalau dia keluar li ghairi qada'il hajati, untuk selain qada hajat. Nah ini, meskipun orang itu niat iktikaf, saya niat iktikaf 1 hari misalkan, berarti berapa jam? 12 jam. Jam 9 dia harus keluar misalkan, bukan untuk qada hajat, bukan untuk kamar mandi keluarnya. Maka ketika masuk masjid dia harus memperbaiki niatnya. Walaupun dia niatkan misalkan 1 hari kan, berarti 12 jam kan? Nah, walaupun dia niat iktikaf 12 jam, tapi karena dia keluar masjid tanpa ada qada, tanpa ada hajat, maka harus memperbaiki niatnya, ngulang niatnya maksudnya, Bang Nur ya. Niatnya diulang lagi. Kenapa? Batal iktikafnya. Batal dalam artian putus mulazamahnya, jadi harus diperbaiki lagi. Gitu. Wa in kana mutatabi'an. Nah, dan jikalau iktikafnya itu mutatabi'an, berturut-turut, jaddadaha, maka dia memperbaharui niatnya, in kharaja, jikalau dia keluar, lima yaqta'u, terhadap perbuatan yang bakal memutuskan at-tatabu'a, akan keberurutannya itu. Ya, at-tatabu'a, berurutannya itu. Iya, misalkan apa? Niatnya 3 hari. Kalau 3 hari betul-betul kan? 3 hari. Senin, Selasa, Rebo. Betul-betul kan? Nah, kalau dia keluar tanpa ada hajat, maka tetap dia harus memperbaharui niatnya kalau keluarnya tanpa ada tujuan yang bisa memutus tatabunya itu. Jelas ya? Kan 3 hari betul-betul itu kan? Senin, Selasa, Rebo. Walaupun dia keluar, jadi nggak bilang gini, berarti ngurangin dong. Kan harus 12 jam. Nah, ini bukan masalah nominal waktunya, tapi dimulai dan berakhirnya. Yang penting kalau orang niat nazar iktikaf dia 1 hari, dia harus ada di masjid sebelum subuh. Dan keluar dari masjid, berakhir iktikafnya itu di waktu maghrib. Nah,
waktu di antara subuh dan maghrib ini, kalaupun dia terpaksa keluar, ini tidak menyebabkan i'tikafnya batal. Ada hajat masalahnya. Itu ya. Lanjut. Wa in ayyana fi nadrihi masjidan. Nah ini, jikalau dia menentukan di dalam nadarnya masjidan, suatu masjid, ditunjuk di masjidnya. Masjid apa misalkan? Masjid Atin misalkan. Ya, dia nadar menentukan nadarnya di satu masjid. Contoh Masjid Atin misalkan. Falahu ayyatakifa fi ghairihi. Falahu, maka boleh, ya. Untung lafadznya falahu. Kalau fa'alaihi, maka wajib dia di masjid itu. Nah, ini falahu, ya kan? Kalau falahu, maka boleh. Tapi kalau fa'alaihi, maka wajib dia nadar di masjid yang dia tuju itu. Tapi ini falahu. Kalau falahu berarti boleh ayyatakifa, dia i'tikaf fi ghairihi, pada selain masjid tersebut. Bang Nur nadar i'tikafnya di Atin. Ternyata nggak sempat ke Atin. Ya udah, masjid pinggir rumah aja. Boleh. Walaupun nadarnya di masjid Atin. Nah, untung ya, falahu di sini bukan fa'alaihi. Illal masajidas salasata, ada pengecualian. Kecuali di 3 masjid. Mana 3 masjid ini? Kalau ada orang nadar di 3 masjid ini, maka wajib dia penuhi di 3 masjid ini. Nggak boleh, nggak ada yang bisa gantiin 3 masjid ini. Tidak ada yang bisa menggantikan 3 masjid ini. Ya, masjid manapun nggak ada. Manakah itu? Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Kalau ada orang yang nadar ingin, contoh ya, kalau ada orang yang nadar ya nadar di 3 masjid ini, maka tidak bisa gugur nadarnya kalau bukan di 3 masjid ini. Nggak bisa di masjid yang lainnya, nggak bisa diganti di Istiqlal Bang Nur, nggak bisa, harus di 3 masjid ini. Hadis sahih menyebutkan bahwasanya la tushaddadur rihalu, dan janganlah kalian bersangat-sangat, bersungguh-sungguh dalam melakukan perjalanan illa ila salasati masajida, kecuali terhadap 3 masjid. Janganlah kalian bersungguh-sungguh melakukan perjalanan. Maksudnya apa? Ya, jangan melebihi semangat dan keinginan kalian kecuali terhadap 3 masjid ini. Berarti apa ini? Ini penekanan dari Nabi bahwa keinginan, ya, harapan bahwa keinginan dan harapan terbesar kita dalam mengunjungi masjid, ya, harus terfokus kepada 3 masjid ini. Fokus. Ya enggak? Awas, harus fokus ke 3 masjid ini. Yang belum pernah mengunjungi, ya, setidaknya 2 masjid lah. Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi. Umroh berarti, haji berarti. Kalau Aqsa kan khusus. Nah, jangan rasa di hati kita ini ngelebihin kepengen kita dari 3 masjid ini. Jangan kalau ke Atin semangat banget. Kenapa? Banyak ceweknya di sana. Ngelebihin kepengen kita ke Masjidil Haram. Gitu, maksud Nabi gitu. Mana 3 masjid itu? Al-Masjidil Haram, wa Masjidil Aqsa, wa Masjidi Hadza. Waktu bicara itu, waktu bersabda itu, Nabi sedang di Madinah. Masjidil Haram yang satu sholatnya sebanding dengan 100.000 sholat di masjid lain. Masjidil Aqsa yang satu sholatnya sebanding dengan 500 sholat di masjid lain. Wa Masjidi Hadza, dan masjidku ini, Masjid Nabawi, yang sholat padanya lebih baik daripada 1000 rakaat di masjid yang lainnya. Bayangin, masa nggak ada kepengen sih ke sono? Ya, jangan takut nazar ke sono, ya. Ya kan, nazar manakala mampu kan? Kalau belum mampu berarti belum ada kewajiban buat nazar, buat memenuhi nazar maksudnya. Barangkali kalau dinazarkan mah itu jalannya semakin terbuka. Ya,
Iya kan? Orang kalau nazar berarti kan sungguh-sungguh. Amin. Ya Allah, kalau saya bisa berangkat ke sono, ya Allah, ke tiga masjid ini, ya Allah, saya bakal bersedekah ke Hamdalah TV 10 juta misalkan gitu. Kamera baru. Ya, nggak masalah kan? Iya, barangkali. Nah, tapi konsekuensinya nggak bisa diganti di masjid lain. Harus ke sono. Nah, kalau masjid selain 3 masjid ini, walaupun kita nazar dan sebutkan nama masjidnya, boleh diganti oleh masjid lain. Jelas ini ya? Tayyib. Wa yahrumu bi ghairi idzni zauji was sayyidi. Wa yahrumu, dan haram i'tikaf bi ghairi izni zauji. Nah, dengan tanpa izin suami. Yang tadi katakan, ya, i'tikaf yang haram walaupun sah, ya. Walaupun sah i'tikafnya seorang wanita tanpa izin suaminya. Atau i'tikafnya seorang wanita yang dapat izin tapi tidak aman dari fitnah, itu haram. Idzni bi ghairi idzni zauji wasaidi, dan tanpa izin tuannya bagi seorang budak. Kalau seorang budak ingin i'tikaf harus dengan izin sayyidnya. Terakhir, faslun fima yabtulul i'tikafu wa fima yaqta'ut tatabu'. Fasal ini menjelaskan tentang hal-hal yang membatalkan i'tikaf dan menjelaskan tentang hal yang dapat memutuskan keberlangsungan i'tikaf. Tatabu'. Wa yabtulul i'tikafu, dan batal i'tikaf bil jima'i, dengan jima. La haula wala quwwata. Jima lah. Lah iya. Ya? Ada ayatnya, Bib. Al-Baqarah 187 itu. Apa? Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Ini itu ayatnya. Wala tubashiruhunna, dan janganlah kalian bercumbu. Bercumbu aja jangan. Apalagi sampai keterusan. Wa antum aakifuna fil masajid, dan engkau sedang kondisi i'tikaf di masjid. Bercumbu mesra aja jangan, ya. Tubashiru kan bercumbu mesra, bukannya berjima kan, bercumbu mesra. Lah kalau bercumbu mesra aja tak boleh, maka gitu maksudnya. Batal langsung i'tikafnya. Wabil mubasyarati, nah ini ada. Wabil mubasyarati bi syahwatin in anzala. Dan batal i'tikaf dengan mubasyarah, bermesraan, bercumbu mesra. Sama bini aja nggak boleh, apalagi sama cowok, malah teman. Bisyahwatin, dengan syahwat. In anzala, kalau keluar mani. Wah, di sini ada ininya, ada ta'aluknya. In anzala, ada syaratnya. In anzala. Gimana memahaminya ini? Kalau bercumbu dengan istri dengan menggunakan syahwat bisa membatalkan i'tikaf, tapi syaratnya in anzala, kalau keluar mani. Kalau nggak keluar mani, kan di masjid melakukannya. Kalau Rasulullah, masjid dan rumahnya berdekatan, ya, berdekatan. Jadi walaupun beliau menyenderkan kepalanya ke dinding masjid, karena dari masjid itu ada jendela rumah Siti Aisyah. Sambil apa? Sambil disisirin rambutnya sama Aisyah. Jadi beliau bersandar ke jendela rumahnya, Siti Aisyah keluar, disisirin dari jendelanya. Rasul lagi di masjid. Rasul lagi di masjid. Nyender ke jendela, disisirin sama Siti Aisyah. Masya Allah. Disisiri. Nabi sedang di masjid. Itu yang dimaksud. Ya, itu kan nggak sampai cumbu mesra kan? Ya, jadi disisirin doang, disisirin. Itu pun karena masjid dan rumah Nabi nempel. Dia mengajak pulang dulu minta disisirin. Iya, yang panjang-panjang biasanya gitu. Wabil jununi wal igma'i, dan dengan sebab batal i'tikaf dengan sebab gila dan pingsan. Igma. Batal, Bang. Wal janabati, dan karena junub.
Lagi iktikaf, Batal ya. lagi iktikaf, mimpi, iktikafnya batal. Masukkan jin ya. Wariddati dan dengan murtad. Lagi iktikaf murtad. Wasukri dan karena mabok. Ya Rabbana. Ini iktikaf apa orang? Ini kan bawa botol minum. Jadi ada dulu ya. Ya ini makanya ada hukumnya. Ini ada hukumnya. La haula wala quwwata. Ngomong hak nih. Mungkin lagi nonton. Wa idza nazara i'tikafa muddatin, dan jikalau dia nadar i'tikaf muddah, i'tikaf yang atas waktu, yang memiliki waktu, ditentukan waktunya 2 hari, 3 hari, 4 hari gitu. Mutatabi'atin, nah yang berkelanjutan. Dia i'tikaf dengan waktu yang mutataba'ah, waktu yang berturut-turut 2 hari, 3 hari, 4 hari gitu. Lazimahu, maka dia wajib melakukannya. Wajib. Kenapa? Niatnya, nazarnya. Contoh, saya nazar i'tikaf 4 hari, maka wajib dia berturut-turut 4 hari. Nah, 4 hari di sini apa tadi? 4 siang. Untung ngomongnya 4 hari kan? Coba kalau bilangnya 1 minggu. Nah, kalau 1 minggu siang malam, 7 hari 7 malam berarti. Kalau bilang 7 hari, 7 siang. Nah, ini di mazhab Syafi'i seperti itu. Wa yaqta'ut tatabu'u, dan memutuskan tatabu. Tatabu ini i'tikaf yang berturut-turut harinya. As-sukru, mabok. Orang yang mabok putus i'tikafnya, harus ngulang lagi. Wal kufru, kufur. La haula wala quwwata. Wa ta'ammudul jima'i, dan sengaja jima. Orang yang tatabu berturut-turut i'tikafnya putus hitungan harinya dengan sengaja jima. Wa ta'ammudul khuruji la liqada'il hajati. Nah, ini sengaja keluar ya, la liqada'il hajat, bukan untuk tujuan qada hajat. Qada hajat mana? Kamar mandi. Berarti putus nih. Kalau sengaja keluar, kalau bukan untuk qada hajat. Walal akli juga ya, tidak batal kalau tujuannya walal akli, tidak batal kalau tujuan untuk cari makan. Masih boleh. Karena itu hajat. Keluar dari masjid untuk mencari makanan. Ini nggak batalin iktikaf yang tatabu. Wala syurbi, dan juga tidak batal iktikaf yang tatabu yang berturut-turut harinya kalau mencari minum. Untuk tujuan mencari minum, in ta'adzarul ma'u fil masjidi. Kalau sulit mendapatkan air di masjid. Karena di masjid tidak ada air minum, terpaksa keluar cari minum, maka ini nggak batalin iktikaf. Air di masjid banyak, ganjen banget yang pengen keluar ya. Sengaja keluar pada air banyak di masjid. Nah, ini nggak boleh. Iya. Mau lihat anaknya Pak Haji, anaknya Pak DKM misalkan. Nah, ini dia. Laisa bihajatin. Wala lil maridi, dan tidak pula putus tatabu itu dikarenakan sakit, lagi i'tikaf jatuh sakit. In syaqqa lubsuhu, syarat tidak batalnya tatabu i'tikaf ini, syaratnya sakitnya itu in syaqqa lubsuhu, jikalau berat bagi dia diam di masjid. In syaqqa lubsuhu, jikalau berat diam di masjid itu, sakitnya parah berarti. Fihi, di masjid, au khasyia, atau dia takut, khawatir karena sakitnya itu talwisahu, akan mengotori masjid. Sakitnya mungkin yang bisa mengeluarkan najis, mencret-mencret ya kan, mimisan terus ya, atau ada koreng di tubuhnya. Duduk lama di masjid pada boes. Nah, ini sakitnya model begitu. Wa mislihi, dan yang seumpamanya. Contoh apa? Al jununi wal igma'i, junun, gila, dan pingsan. Wala in ukriha bi ghairi haqqin alal khuruj, dan tidak pula membatalkan, memutuskan tatabu ya, in ukriha, kalau dipaksa, bi ghairi haqqin, dengan tanpa hak, alal khuruj, untuk keluar dari masjid.
dipaksa keluar dari masjid, lagi i'tikaf diusir. Nah, diusir dari masjid ini tidak membuat nazar i'tikafnya ya terputus. Kalau memang nggak boleh cari masjid lain, hitungannya tinggal dilanjutin aja. Misalkan i'tikaf niat 3 hari, hari yang kedua diusir, pindah ke masjid lain, nah hitung berarti diusir lagi, terus aja ya. Hitungannya nggak ada yang kurang, tetap. Wala yaqta'uhul haidu. Nah, tidak memutuskan nazar i'tikaf yang tatabu itu al-haidu, haid. Wa illam tasahu muddatut tuhri. Meskipun tidak mencukupi ya kepada i'tikaf yang tatabu itu muddatut tuhri, waktu sucinya perempuan. Ya. Kalau ada perempuan berarti kan tadi dibolehkan perempuan ya untuk i'tikaf, dan i'tikafnya tidak jadi putus dikarenakan haid. Kalau dia sudah dapat 2 hari misalkan tiba-tiba haid, sedangkan nazar i'tikaf 7 hari, berarti sisa berapa hari lagi? 7 kurangin 2 5, berarti 5 hari lagi kena haid. Nah, nanti tinggal hitung 5 hari lagi, jadi nggak usah ulang dari 1 lagi. Meskipun waktu sucinya itu perempuan nggak mencukupi, jadi nggak bikin nazar i'tikafnya itu putus dikarenakan haid yang dia alami. Tapi ingat, kembali lagi, sebaik-baiknya i'tikaf wanita adalah di musolah rumahnya. Jadi boleh istri kita suruh i'tikaf di musolah kita nih di rumah. Kalau dia haid, ya nggak dihitung tuh terputusnya tatabu. Kalau dia nazarnya misalkan hari yang berturut-turut. Bisa dipahami ya? Insyaallah. Baik. Berikutnya Kitabul Haji wal Umrati wallahu a'lam bishawab.